الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى روح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جميع هذه الأحاديث وشارحها وناشرها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال وسئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. وعن عبد الله بن محمد بن أقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. وفي الصحيحين من طرق كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب ولم يبلغ شيبه أوان الخضاب وإنما خضب من كان عنده شيء من شعره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ليكون أبقى له. وفي الصحيحين أيضا وسنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di dalam pembahasan tentang rambut Nabi. Abu Hurairah, riwayat hadis tadi yang kita baca, Abu Hurairah sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau ditanya, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi khadaba itu mewarnai rambutnya? Khadab. Jadi rambut yang tadinya putih dirubah warnanya. Rambut yang tadinya putih dirubah warna. Itu khadab. Jadi yang ditanyakan oleh tabi'in kepada sahabat Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya yang berkaitan dengan hukum, bukan hanya yang berkaitan dengan akidah, bukan hanya yang berkaitan dengan tafsir, dengan qiraah, bukan. Tapi yang mereka juga tanyakan kepada sahabat tentang syakhsiyat Nabi Muhammad SAW, kepribadian Nabi. Nabi itu bagaimana rambutnya, kalau uban diapakan. Nabi itu kalau pakai baju suka yang warna apa. Diidolakan Nabi Muhammad SAW. Dan yang nanya ini tabi'in, orang-orang hebat, bukan orang-orang biasa. Yang ditanya orang-orang hebat, sahabat Nabi Muhammad. Yang bertanya orang hebat, yang ditanya orang hebat. Bukan sembarangan orang. Artinya orang yang paham agama.
Sehingga tidak ditakutkan di situ ada ancaman kemusyrikan atau berlebihan dalam mempelajari, dalam menyebut hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang paling paham dengan syariat sahabat Nabi pastinya, karena mereka langsung menerima dari Nabi, mereka ahlul Arab, maka mereka yang lebih paham syariat. Kalau mereka merasa di pertanyaan-pertanyaan tabi'in ada hal-hal yang berbau kemusyrikan atau hulu, suka dipakai oleh kelompok sebelah, terlalu berlebihan sehingga takut Nabi dianggap Tuhan, kan begitu alasannya. Itu pasti mereka luruskan. Kenapa mereka merasa itu aman, tapi kalian merasa itu tidak aman? Nah itu. Apakah kalian ilmunya lebih hebat dari sahabat? Apakah kalian lebih paham syariat daripada sahabat? Sedangkan sahabat saja tidak merasa di situ ada bau-bau kemusyrikan. Dan itu biasa. Orang yang cinta pengen tahu apa yang dicintai oleh orang yang dia cintai, kan? Cinta sama Nabi. Kita pengen tahu Nabi suka makan apa, Nabi suka pakai baju warna apa, Nabi suka kalau janggut atau rambutnya beruban diwarnai atau tidak. Nah, itu yang ditanyakan oleh para tabi'in kepada para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ditanyakan ini hal yang biasa. Apakah Nabi itu kalau rambutnya beruban diwarnai? Ini kan pertanyaan biasa atau pertanyaan yang kalau mungkin orang lain nganggapnya pertanyaan sepele. Hal yang sepele ditanyakan. Tapi untuk Nabi itu nggak sepele. Untuk Nabi tidak sepele. Qala na'am, iya. Kata Abu Hurairah, iya. Nabi itu rambut dan janggut Nabi yang sudah beruban, Nabi warnai dengan khidab. Nabi warnai dengan henna. Nanti bakal sebutkan dengan pacar. Abu Hurairah tidak memarahinya. Kau ini bertanya masalah ini. Kau tuh tanya seharusnya masalah hukum, masalah tafsir, masalah akidah, halal haram, masalah hadis Nabi yang lain. Tidak ngomong begitu Abu Hurairah. Dari marahi tabiin tadi. Karena Abu Hurairah paham ketika orang menanyakan yang berkaitan dengan Nabi, itu adalah tanda kebaikan. Berarti dia pengen dekat dengan Nabi, pengen kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Mumpung yang lihat Nabi masih banyak, maka dia tanya-tanya, digali. Menunjukkan ini orang mau dekat dengan agama. Karena Nabi simbol, pokoknya banyak yang dipahami oleh sahabat ketika mendapatkan satu kelompok yang haus pengetahuan tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di akhir zaman ini butuh kita untuk memperdalami apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Butuh kita untuk menidolakan Nabi Muhammad dan jangan cuma sebatas atau berhenti di kita. Kita ajak keluarga kita, ajak anak, istri, saudara, saudari, kerabat, teman. Untuk apa? Untuk mereka itu haus dengan apa yang berkaitan dengan Nabi. Pengen tahu, kalau begini Nabi suka apa? Kalau ini Nabi suka apa? Begitu. Karena itu salah satu tanda kebaikan. Pengen dekat dengan Nabi, berarti tanda insya Allah agamanya akan membaik. Karena mustahil orang yang dekat dengan Nabi, tapi agamanya tidak baik. Karena dekat dengan Nabi, dia cinta dengan Nabi, maka semua yang diperintahkan oleh Nabi akan dia lakukan dengan kesadaran. Dengan kesadaran. Makanya, seperti yang dikatakan oleh para ulama, hal yang bisa membuat orang itu kembali ke jalan Allah, bisa membuat orang itu mengamalkan syariat Islam, meninggalkan yang haram, melakukan yang wajib, itu ada dua cara. Yang pertama, khaufun muz'ijun,
Yang kedua, syaukun muklikun. Dua itu. Khaufun muz'ij. Rasa takut yang begitu besar itu akan menjadikan seorang hamba mengamalkan syariat. Akan menjadikan seorang hamba tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah. Khaufun muz'ij. Takutnya itu besar kepada Allah. Sampai-sampai dia tidak berani melakukan hal yang diharamkan dan selalu melaksanakan yang diwajibkan. Itu yang pertama. Yang kedua, syaukun muklik. Rindu yang begitu berat. Cinta yang begitu besar. Itu juga bisa menjadikan seorang hamba mengamalkan syariat Islam. Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dua. Rasa takut atau rasa cinta. Tinggal pilih. Rasa takut atau rasa cinta. Tentu yang paling dipilih oleh ulama adalah rasa cinta. Jadi ketika mereka sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, maka semua kewajiban Allah, kewajiban Nabi yang diharamkan oleh Allah dan Nabi Muhammad akan mereka tinggalkan. Kewajiban mereka lakukan alasannya karena mereka cinta kepada Nabi. Hawa nafsu tidak bakal menang dengan orang yang cintanya besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsu tidak bakal menang untuk orang yang rindunya berat kepada Nabi. Tidak menang, kenapa? Rindu. Kesadaran. Nah, jadi dua itu. Khaufun muz'ij wa syaukun muklik. Pilihlah mau yang mana kita. Tentu kita mau ngambil jalan yang banyak diambil oleh para ulama. Itu syaukun muklik. Ya, kita maunya kita diberikan oleh Allah cinta yang begitu besar kepada Allah. Cinta yang begitu besar kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita akan istiqomah mengamalkan syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tidak mungkin bisa cinta kalau tidak kenal dengan Nabi. Tidak mungkin bisa cinta kalau nggak baca, nggak dengar, nggak apa belajar, nggak tahu bagaimana cara atau bagaimana ciri-ciri orang yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita baca sejarah Nabi, baca kepribadian Nabi, syama'il Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makin yakin bahwasanya Nabi adalah manusia yang sempurna. Nabi adalah pilihan Allah. Nah, di situ akan timbul ketertarikan yang luar biasa kepada Nabi. Tapi kalau kita cuma lihat Nabi kayak dari jauh gitu. Muhammad bin Abdullah, utusan Allah, Nabi akhir zaman, Nabi termulia. Itu tidak bakal menimbulkan cinta yang berlebihan. Cuman tahu dari jauh. Tapi kalau didekati, siapa Muhammad Rasulullah? Al-Insanul Kamil, sempurna. Sempurna di mana? Sempurna di segala hal. Kalau kita kan tahu ya sekarang, oh Muhammad Rasulullah manusia yang sempurna. Tapi kita tidak tahu detail sempurna yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kalau kita tahu, kita baca misalkan Nabi sempurna di akhlak, contohnya begini. Sempurna di postur tubuh, contohnya ini. Sempurna di akalnya Nabi, contohnya ini. Sempurna penglihatan matanya, telinganya. Sempurna apa namanya kekuatan fisiknya. Sempurna ibadahnya, puasa. Makin ngelongok kita. Jadi makin dalam kita menggali apa yang berkaitan dengan Nabi, maka makin akan takjub kita. Akan kita geleng-geleng dan kita makin cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dirasakan oleh tabiin ketika mereka bertanya kepada sahabat tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tanyakan bagaimana rambut Nabi yang beruban, diwarnai atau tidak. Ini luar biasa. Oh iya, diwarnai kata Abu Hurairah. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, beliau berkata, Ra'aitu sya'ara Rasulullah SAW inda Anas ibn Malik makhduban. Kata beliau, aku melihat rambut Nabi Muhammad SAW bersama Anas makhdub. Waktu itu rambut Nabi yang di Anas sudah diwarnai. Ini ada warna yang lain lagi. Berarti sahabat itu menyimpan rambut Nabi.
Ini termasuk contoh at-tabarruk. Contoh sahabat itu mengambil berkah dari barang, dari anggota tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi tidak pernah dibuang. Nabi itu tidak pernah buang rambut. Setiap beliau botak, pasti rambutnya diambil sama sahabat. Dan Nabi botak atau nyukur rambut dari hijrah ya. Hitungannya kata ulama, ulama cuman yang hitung dari hijrah. Nabi itu tidak pernah potong rambut kecuali kalau habis nusuk, habis haji atau umroh. Hitungan kalau Nabi masih di Mekah, tidak kata yang itu. Kenapa? Karena Nabi tiap tahun haji dan umroh sering begitu. Bisa dihitung. Yang dihitung sama ulama setelah Nabi hijrah. Setelah Nabi hijrah, dari beliau hijrah tahun pertama sampai beliau wafat 10 tahun, itu umroh 4 kali, haji 1 kali. Nah, umroh 4 kali ini salah satunya bareng dengan haji 1 kali tadi. Berarti 4 kali Nabi botak. Dari hijrah ke Madinah sampai beliau wafat, cuman 4 kali beliau nyukur rambut, dan nyukurnya itu sampai botak. Yang pertama di tahun ke-6 Hijriyah, ini rambut Nabi yang paling panjang ini. Jadi beliau dari hijrah tidak cukur-cukur. Sampai kapan? Sampai tahun ke-6. 6 tahun. Jadi itu panjang tuh rambutnya Nabi. Sampai 6 tahun. Baru beliau botak di Hudaybiyah. Di tempat yang bernama Hudaybiyah di kota Mekah. Itu rambutnya berebut sahabat ngambil. Kemudian tahun berikutnya, setahun setelah itu beliau umroh. Namakan Umratul Qadha, botak lagi. Diambil lagi sama sahabat. Kemudian 1 tahun berikutnya, tahun ke-8, ketika beliau mensucikan kota Mekah, botak lagi umroh. Kemudian 2 tahun berikutnya, ketika beliau haji dan beliau umroh sekalian haji, sebelum wafat, di situ beliau botaklah lagi. Jadi 4 kali Nabi nyukur setelah hijrah ke kota Madinah. Dan 4-empatnya botak. Dan 4-empatnya rambut Nabi selalu diambil oleh para sahabat, tidak pernah disapu, tidak pernah dibuang. Rambut beliau dijadikan jimat oleh para sahabat. Kisah yang masyhur, Khalid bin Walid, seorang panglima yang luar biasa. Khalid bin Walid itu tidak pernah hadir peperangan kalah, tidak pernah. Kalau hadir peperangan pasti menang. Khalid bin Walid pasti menang kalau hadir peperangan. Di satu peperangan, kalau tidak salah di peperangan Yarmuk, ketika melawan pasukan Romawi, Khalid bin Walid kehilangan topi perangnya. Namanya perang kan, topi perangnya apa, tidak sadar lagi. Dia kerahkan semua bawahannya untuk mencari topi perang itu. Pokoknya kalau topi perang tidak ketemu, besok kita tidak mulai perang. Sampailah ketemu. Pas ketemu dilihat, topi perangnya udah buruk. Bukan topi perang baru. Topi perang biasa. Kata yang nyari, wahai Amir, kenapa kau suruh kami nyampe ke kami dengan topi perang yang seperti ini? Banyak istilahnya, kita punya banyak persiapan. Kata Khalid bin Walid, bukan topinya yang aku inginkan. Beliau ambil dari topi itu, tidak tahunya beliau selipkan rambut Nabi Muhammad SAW. Jadi di topi itu beliau selipkan rambut Nabi. Kata dia, gara-gara inilah aku menang terus. Tidak pernah aku ikut peperangan, kecuali aku diberikan kemenangan oleh Allah. Dan betul. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu, ketika beliau menjabat jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar meninggal, waktu itu sahabat lagi peperangan Yarmuk ini. Di tengah-tengah peperangan Yarmuk. Tak dikabari sama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar meninggal. Biar semangat sahabat tidak down. Nah, itu. Setelah sahabat
menang di peperangan Yarmuk, Syam berhasil direbut, baru Sayyidina Umar kabari. Abu Bakar meninggal dan beliau jadi khalifah selanjutnya. Keputusan apa yang diambil? Beliau pecat dengan hormat Khalid bin Walid dari statusnya sebagai amir, jadi wakilnya amir lah istilahnya. Bukan jadi panglima perang tapi wakil panglima. Kenapa beliau cabut? Salah satu alasannya takut orang itu terfitnah gara-gara Khalid. Sayyidina Umar tidak senang dengar, oh kita menang ini karena panglimanya Khalid. Jadi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau Sayyidina Umar, kita menang bukan karena Khalid, dan memang betul bukan karena Khalid bin Walid. Menang karena memang Allah Subhanahu wa taala. Cuman wasilahnya penyebabnya Khalid. Nah, Sayyidina Umar takut orang itu salah pemahaman dalam mengartikan kemenangan. Oh, kemenangan disebabkan oleh Khalid. Kalau bukan Khalid, kita tidak menang. Ah, itu. Ketika beliau jadi khalifah, beliau geser posisi itu ke Abu Ubaidah, sahabat yang lebih afdal, Asyarah Mubasysyirin bil Jannah. Saking apa? Saking Khalid tidak pernah kalah kalau perang. Menang terus. Ternyata sumber rahasianya, jimatnya adalah rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi rambut Nabi itu membawa keberkahan yang luar biasa. Ternyata bukan hanya Khalid, makanya tidak pernah rambut Nabi sampai dibuang. Sahabat tuh ngambil terus rambut Nabi. Salah satunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau ngambil rambut Nabi. Dilihat oleh tabi'in yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Agil. Kata Abdullah bin Muhammad, aku melihat rambut Nabi itu di Anas makhduban. Itu rambutnya berwarna merah atau merah kecoklatan. Pacar, warna pacar dari rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihain, dari kitab Bukhari Muslim, min turukin katsirah, riwayat yang sangat banyak. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakhdib. Nabi itu tidak pernah mewarnai rambut. Jadi khilaf ulama. Walaupun nanti di ujung Imam Nawawi mengatakan tidak, dari semua riwayat yang muktamad Nabi itu pernah mewarnai rambut. Cuman ada yang mengatakan tidak pernah. Kenapa tidak pernah? Walam yablugh syaibuhu awan al-khidab, karena ubannya Nabi itu nggak sampai harus perlu diwarnai. Baru sedikit berubah itu dari hitam ke putih-putihan, belum putih semua sehingga harus diwarnai. Wa inna ma khadaba man kana indahu syai'un min sya'arihi ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam liyakuna abqalahu. Adapun kata beliau, ini tidak disebutkan perawinya siapa, tapi disebutkan di kitab Bukhari Muslim. Dari kitab Bukhari Muslim. Abu Hurairah juga. Nah, Abu Hurairah. Akan tetapi yang mewarnai rambut Nabi itu yang megang rambut Nabi dari sahabat. Sahabat yang ngambil rambut Nabi ketika habis Nabi botak, itu kan diambil rambutnya. Nah, kata kata beliau ini, rambut yang dia ambil itu biar awet dikasih pacar. Artinya rambut dikasih pacar lebih awet. Jadi untuk pengawetan jadi. Ya, makanya dilihat sama orang dari generasi tabi'in, rambut Nabi warnanya warna merah, warna atau coklat, warna pacar. Pacar yang Nabi pakai itu hinna wal katam. Jadi merah coklatnya itu kehitam-hitaman. Merah campur coklat dan kehitam itu gelap. Bukan terang gelap jadi. Itu pewarna rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, Nabi tidak pernah mewarnai rambut. Cuman yang mewarnai rambut Nabi itu orang sahabat yang memiliki rambut Nabi. Biar apa? Biar lebih awet. Maka diwarnai rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dari Sahihain dan Sunan Abi Dawud dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusaffiru lihyatahu bil warsi wa za'faran.
Nabi itu mewarnai kuning, yusafir. Yusafir itu dari warna asfar, kuning. Dengan apa? Dengan waras. Waras itu kayak kayak tumbuhan itu, tumbuhan pacar. Pacar itu kan pohon. Waras ya kayak gitulah. Dicampur za'faron. Za'faron itu kalau kita beli sekarang za'faron itu modelnya panjang-panjang. Untuk diminum enak, untuk menenangkan jiwa. Saya kata orang jangan kebanyakan, gila lagi. Nyengeh terus. Yang susah tidur, banyak pikiran lagi ni. Itu satu helai, dua helai dimasukkan di teh, za'faron. Atau air panas, za'faron. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Banyak-banyak katanya kayak gila. Kenapa banyak-banyak gila ya? Kalau banyak-banyak, akhirnya fly dia akhirnya. Za'faron itu juga bisa untuk mewarnai rambut. Nabi Muhammad SAW beliau warnai rambut dengan za'faron. Jadi dicampur waras tadi sejenis pacar dengan za'faron, kemudian diwarnai. Nah, dari Qatadah ini murid Anas bin Malik. Qultu li Anas bin Malik. Aku berkata kepada Anas, hal khadaba Rasulullah SAW? Apakah Nabi sempat mewarnai rambutnya? Qal lam yablugh dzalik. Enggak sampai kata dia, kata Anas. Nabi tidak sempat mewarnai rambutnya. Inna makana syai'an fi sudugai. Karena uban Nabi itu hanya sedikit. Salah satunya di sudung. Sudung itu pelipis ini ya. Sini nah. Di atas telinga sini. Nah, rambut sini namanya sudung. Itu pertama atau uban Nabi Muhammad SAW ada di sini. Kemudian, walakin Abu Bakar radhiyallahu anhu khadaba bil hanna wal katam. Akan tapi kata Anas, Sayyidina Abu Bakar baru dia pakai hinna dan pakai katam. Apa itu katam? Wal katamu nabtun fihi humrah. Tumbuhan yang bisa mewarnai pakai yang bisa menimbulkan warna merah. Jadi katam ini merah warnanya. Itu Nabi Muhammad itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa qala Nawawi Al-Mukhtar annahu sabaghahu fi waqtin wa tarakahu fi muqdamin. Imam Nawawi mengatakan bahwasannya Nabi itu Al-Mukhtar, pendapat yang muktamad, Nabi itu kadang mewarnai, kadang tidak mewarnai, gitu. Jadi tidak rutin. Tidak jenggot Nabi itu yang putih warna merah terus, tidak. Kadang sama Nabi diwarnai merah, kadang tidak diwarnai merah. Wa tarakahu fi mudhamil awqat, lebih jarang. Jadi jarang Nabi itu, tidak sering Nabi warnai rambut atau janggutnya. Fa akhbara kullun bima ra'a wa huwa shadiqun. Setiap sahabat melihat, meriwayatkan apa yang mereka lihat. Yang melihat Nabi mewarnai rambutnya pas, rambutnya lagi berwarna atau jenggotnya lagi berwarna pakai pacar tadi, maka dia riwayatkan Nabi mewarnai rambut. Yang tidak melihatnya riwayatkan Nabi tidak warnai rambut. Artinya semua benar gitu. Karena Nabi memang tidak selalu pakai pacar terus. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi taghyir sya'ri mukhalafatan lil a'ajim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatanawwaru fi kulli syahrin wa yuqallimu adfarahu fi kulli 15 yawman. Nabi itu selalu memerintahkan kita bitaghyir sya'ar. Taghyir sya'ar itu mewarnai rambut mukhalafatan lil ajim, dari warna putih ke warna pacar merah, atau di mazhab Imam Malik boleh warna hitam. Itu kenapa? Mukhalafatan lil yahud, biar kita ini tidak sama dengan Yahudi. Karena Yahudi tidak mewarnai rambutnya putih, ya dibiarkan putih. Nah, itu mukhalafah lil yahud, biar tidak sama dengan Yahudi. Akhirnya diwarnai sama Nabi Muhammad
SAW, dan Nabi perintahkan kita untuk mewarnai rambut tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatanawwaru fi kulli syahrin. Setiap bulan Nabi itu yatanawwar. Yatanawwar itu artinya membersihkan bulu-bulu yang ada di dada beliau. Itu yatanawwar. Membersihkan bulu-bulu yang ada di badan beliau. Wa yuqallimu adfarahu fi kulli 15 yauman. Dan Nabi memotong kukunya di setiap 15 hari sekali. Artinya 2 minggu sekali. Ini bukan mesti kita ikuti, tidak mesti. Kalau misalkan seminggu kuku kita udah panjang, sunnah kita potong udah. Tapi misalkan seminggu belum panjang, tunggu 10 hari belum panjang, 2 minggu, potong. Jadi motong rambut bulu-bulu yang ada di badan, kemudian motong kuku, itu semua tidak ada waktu khusus dari Nabi, tergantung kebutuhan. Kalau bertepatan misalkan dengan hari Jumat, maka bagus dilakukan di hari Jumat. Tapi tidak bertepatan, lupa kemarin Jumat, misalkan ini hari Senin masih, kuku lah panjang kalau ya potonglah sekarang. Karena itu kebersihan dan tetap mendapatkan sunnah. Jadi tetap mendapatkan sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Kita memotong kuku, walaupun potong kuku tadi tidak di hari Jumat. Tergantung kebutuhan kuku dan seterusnya. Nah, jadi masih panjang pembahasan tentang bab ini. Mungkin malam ini hanya sedikit ya, atau kata yakfi, cukup dengan apa yang kita baca. Badan kurang fit lagi. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.